إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya seorang mukmin itu hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam kebaikan, dan bahwasannya jiwa seorang mukmin itu jiwa yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia menyuruh kita untuk senantiasa berjiwa mulia, bukan berjiwa peminta-minta. Rasulullah bersabda, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Karena sesungguhnya tangan di atas itu menunjukkan akan kedermawanan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang dermawan dan benci kepada kebakhilan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang berinfak, bersedekah dengan pahala 700 kali lipat. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan satu biji yang ditanam kemudian ia tumbuh, lalu kemudian terdapat 7 tunas dan setiap batangnya ada 100 biji lagi. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala, ya akhal Islam, memuji orang-orang yang berinfak di dalam Al-Qur'an. Mereka menginfakkan hartanya di waktu malam dan di waktu siang. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Rasulullah SAW sebutkan, yaitu rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Akhal Islam, dan bersedekah bukanlah kekhususan orang-orang kaya saja. Dan orang-orang yang susah pun juga tetap dianjurkan kita untuk bersedekah. Bahkan orang yang susah, seketika ia susah dan pelit, kemudian ia bersedekah, pahalanya bisa jadi mengalahkan orang-orang yang kaya raya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana hal itu bisa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, rajulun indahu malun katsir. Ada seorang laki-laki yang hartanya banyak melimpah ruah.
Lalu dari hartanya yang banyak itu ia ambil 100.000 dirham, lalu ia infakkan. Warajulun indahu dirhaman, sementara ada seseorang yang hanya memiliki 2 dirham saja hartanya. Hartanya hanya 2 dirham. Lalu ia ambil 1 dirham, ia infakkan. Bayangkan saudaraku sekalian, ketika uang Anda di tabungan misalnya ada 1 miliar, mungkin untuk berinfak 1 juta mudah bagi Anda. Karena masih banyak harta Anda tersebut di tabungan Anda. Tapi ketika kita tidak punya harta kecuali 100.000 saja, untuk berinfak 10.000 mungkin kita akan berpikir 20 kali lipat. Namun ketika kita ya akhal Islam melawan kekikiran kita, maka yang Allah lihat itu adalah perjuangannya, kualitasnya, bukan hanya sebatas kuantitasnya ya akhal Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW ditanya, apakah sedekah yang paling besar pahalanya di sisi Allah? Ayu sadaqati a'zamu ajra? Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr. Yaitu kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat, kamu kikir, dan kamu dalam keadaan takut kefakiran. Di saat itulah ya akhal Islam, nilai sedekah di mata Allah sangat besar sekali. Maka ya akhal Islam, di zaman pandemi seperti ini, banyak orang-orang yang menjadi kikir dan pelit. Karena memang kita melihat kemerosotan ekonomi, kesusahan telah melanda dengan adanya pandemi seperti ini. Justru di zaman-zaman seperti inilah sedekah itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita takut, ya ketakutan itu menggentayangi hati kita, takut miskin, takut fakir. Tapi kemudian kita bersedekah, di saat itulah nilainya besar di mata Allah Jalla wa'ala. Maka ya akhal Islam, sungguh luar biasa. Orang-orang yang senantiasa mendahulukan temannya, saudaranya daripada dirinya sendiri. Walaupun dirinya sendiri dalam keadaan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah memuji orang-orang Ansar. Allah mengatakan, dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Dan mereka senantiasa mendahulukan orang-orang muhajirin di atas dirinya sendiri, walaupun mereka sendiri kekurangan dan berkebutuhan. Subhanallah, Allah memuji mereka. Allah menyebutkan bahwa mereka lah orang-orang ulaika humul muflihun, orang-orang yang senantiasa beruntung dan diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Karena sedekah itu ya akhi, mengokohkan keimanan, menjadikan kita bisa istiqamah insyaallah. Allah mengatakan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya karena mengharapkan ridha Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan mengokohkan keimanan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka ya akhal Islam, orang yang bersedekah, bahkan nanti di hari kiamat sedekahnya itu akan menaungi dia dari teriknya matahari. Karena di padang mahsyar, sedekah ya, matahari itu didekatkan 1 mil. Bayangkan panasnya di hari itu. Ternyata kata Rasulullah, ar-rajulu tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu berada di bawah naungan sedekahnya nanti pada hari kiamat. Subhanallah, saudaraku seiman, a'azzani Allah wa iyyakum. Terlebih ketika kita sedekahkan dengan sedekah yang kita sembunyikan, sampai-sampai yang diberi pun tidak tahu siapa yang memberi, itu lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Tabrani meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Lihatlah ya akhal Islam, azan ya Allah wa ayyakum.
Dahulu para sahabat yang mereka hidupnya susah pun tidak pernah berusaha minta-minta kepada orang kaya. Bahkan mereka berusaha berpikir bagaimana mereka ikut andil untuk bersedekah. Bahkan diriwayatkan dalam sahihnya bahwasanya di zaman dahulu para sahabat yang tidak punya apa-apa, mereka sengaja pergi ke pasar, kemudian menjadi kuli. Kemudian hasil dari perkuliannya itu ia sedekahkan kepada fakir miskin. Saking mereka ingin bersedekah, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Sementara kita terkadang kita lebih senang untuk meminta kepada orang lain. Kita lebih senang mengharapkan bantuan orang lain. Wallahi ya akhi, bukanlah itu jiwa yang mulia, akan tetapi itu jiwa yang rendah. Bukan jiwa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, ya akhal Islam, saat kita kekurangan, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang berusaha untuk tidak minta-minta dalam Al-Quranul Karim. Yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim bahwasannya mereka la yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak minta kepada manusia dengan terus-menerus. Maka para ulama mengatakan fakir miskin yang jenis inilah yang berhak dan paling berhak dan paling layak untuk kita kedepankan. Mereka yang berusaha untuk, ya akhul Islam, berusaha untuk menjaga kehormatannya sebagai seorang muslim. Namun tentunya ya akhi, Anda yang diberikan oleh Allah kemampuan harta, usahakanlah jangan sampai kepelitan itu membelit hati Anda. Berusahalah untuk melihat tetangga-tetangga kita, melihat keadaan masyarakat kita. Mereka yang susah kita berusaha bantulah. Para janda yang susah kita bantulah. Demi Allah, Rasulullah SAW bersabda, as-sa'i 'alal armalah wad du'afa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah, itu pahalanya bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan orang yang berpuasa dan tidak pernah berbuka, kata Rasulullah. Bagaikan orang yang terus-menerus salat dan tak pernah lelah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhwal Islam, betapa Islam menganjurkan kita untuk berjiwa sosial. Untuk tidak kita hanya memikirkan diri kita sendiri saja, tapi kita berusaha untuk bagaimana semua kita kaum muslimin untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka ya akhwal Islam, buanglah kekikiran. Yakinlah akan janji Allah bahwasannya sedekah tidak mengurangi harta kita. Yakinlah bahwasannya sedekah itu justru malah memberkahi harta kita. Dan Allah tidak pernah, ya akhwal Islam, tidak pernah tidak menepati janji. Selalu Allah menepati janjinya. Walaupun tentunya ya akhwal Islam, kita bersedekah bukan karena ingin diganti di dunia, bukan. Karena pahala akhirat itu yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun balasan dunia itu sesuatu yang kecil di mata Allah Jalla wa ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadhiyal hajat. Allahumma irfa' 'anna hadzal waba' ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر